يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. Pertama adalah kehormatan. Islam sangat menjaga kehormatan seseorang, sehingga siapa yang seseorang menjatuhkan kehormatan orang lain, maka dia dicambuk dengan 80 kali cambukan. Allah menyebutkan di dalam ayatnya, walladzina yarmunal muhsanat thumma lam yatu bi arba'ati syuhada fajliduhum 80 jaldah. Dan orang-orang yang mereka menuduh seorang wanita baik-baik berzina dan kemudian dia tidak bisa mendatangkan 4 saksi, maka mereka dicambuk dengan 80 kali cambukan. Jadi tidak boleh di dalam Islam ini seorang semena-mena dengan kehormatan seseorang. Bahkan hal yang paling kecil pun, perasaan, itu dilarang dalam Islam untuk kita mengusik perasaan orang lain. Di antara dalil yang menunjukkan yang sudah sering kita sampaikan dan terus harus kita suarakan, karena Islam, sunnah Rasulullah SAW terkadang selalu dicap dengan ajaran yang radikal. Maka kita harus kembali kepada Islam, bagaimana pokok dari ajaran Islam itu sendiri. Tidak dilihat dari penganutnya, karena penganut Islam itu beraneka ragam model dan macamnya. Tetapi kita kembali kepada pokok dari ajaran Islam itu sendiri. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadisnya, idza qumtum thalatha fala yatanajayan ithnan dunal akhar. Apabila kalian sedang bertiga, maka jangan yang dua saling berbisik-bisik dan yang satunya tidak diajak bicara. Fa innahu yuhzinuh, karena itu akan membuat dia itu sedih dan membuat kesedihan kepada seseorang. Itu enggak boleh dalam agama kita. Nah, kalau hal yang sekecil ini pun dijaga dalam agama kita, maka tentunya yang lebih agung dan lebih besar daripada itu, maka Islam sangat menjaga hal yang lebih besar dari itu, nyawa, darah, dan seterusnya. Maka di dalam Islam, para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, itu sangat memerangi yang namanya bully. Islam melarang keras bentuk bulian ini. Dalam sebuah ayat Allah mengatakan, wailul likulli hummazatil lumazah, celakalah bagi orang-orang yang suka mengumpat, yang suka mencela. Dalam sebuah hadis Rasulullah mengatakan, syarrun nas manzilatan yaumil qiyamah, orang yang paling jelek nanti di yaumul qiyamah adalah orang yang manusia lari darinya dikarenakan tajamnya lisannya. Saya tidak berani duduk sama dia, saya nggak berani berjalan sama dia, saya takut safar sama dia karena saya akan dibully. Karena mulutnya, lisannya nggak pernah terjaga dari bulian. Dan penyakit ini, para hadirin yang dimuliakan oleh Allah, itu lebih parah dari orang yang kecanduan rokok. Orang kalau sudah candu dengan rokok, selesai makan dia harus merokok, atau hal-hal yang lainnya dia harus merokok. Maka penyakit ini candunya itu lebih candu daripada rokok.
Dia tidak akan tenang, dia tidak akan nyaman sampai ada korban yang dia bully dengan bentuk apapun. Jadi dosa besar, ini bukan dosa kecil. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dalam Kitabul Kabair menyebutkan ini di antara deretan dosa besar. Ya, karena mengganggu orang nggak boleh. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu melihat bagaimana beliau menjaga perasaan seseorang. Ya, ada seorang laki-laki di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam mu'tazilan. Dia bersendiri di masjid, dia tidak ikut salat. Ya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepadanya, antum melihat bagaimana cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada orang yang dia tidak ikut salat dan dia tinggal di masjid. Kata Rasulullah, "Ya fulan, apa yang menyebabkan engkau tidak salat di masjid, tidak salat bersama kaummu? Apa menyebabkan engkau?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak langsung memvonis dengan kamu salah, pemalas dan lain sebagainya. Rasulullah ingin mencari tahu sebab, apa sebabnya kamu tidak salat bersama kaummu. Dia berkata, "Ya Rasulullah, sesungguhnya saya tadi junub dan saya tidak mendapatkan air untuk berwudu." Kemudian Nabi SAW mengajarkan kepadanya apa? Bertayamum. Fa innahu yakfika hakadha. Rasul ajarkan dia untuk bertayamum. Tapi Rasulullah tidak langsung memvonis, langsung membuli ataukah menjatuhkan, tidak. Karena Rasulullah adalah orang yang paling menjaga perasaan seseorang. Nah, kalau seandainya ini sesuatu yang paling minim perasaan dijaga dalam Islam, maka saya ulangi kembali, hal yang lebih besar daripada itu, maka Islam sangat menjaga. Taib. Perkara kedua dari perkara darurah dalam agama, para hadirin yang dimuliakan oleh Allah, adalah harta. Harta ini merupakan privasi yang milik seseorang yang tidak boleh kita ganggu, walaupun dia orang kafir. Ya, harta orang kafir tidak boleh kita ganggu. Ya, nyolong namutang mbak Cina kafe, tiploh tahang ko bayi lek, ko bayi mau tang orang kafe, nggak boleh. Harta, walaupun harta orang kafir itu nggak boleh kita mendolimi mereka. Harta orang kafir yang halal itu adalah harta orang kafir harbi, yang dia memerangi kita, yang kemudian ditegakkan jihad, terjadilah peperangan, yang kemudian harta yang mereka miliki menjadi harta rampasan perang. Itu boleh halal buat kita. Tapi orang kafir yang dia bukan kafir harbi, haram untuk kita mendolimi harta mereka. Nah, apalagi harta seorang muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadisnya, la yuhillu malul muslim illa bitibin nafs. Tidak halal harta seorang muslim kecuali apa yang membuat dia rela, apa yang membuat dia ridho. Mafhum? Oleh karena itu di sana para ulama menyebutkan, ketika memahami firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan an taradin. Hai orang-orang beriman, janganlah kalian menjual beli dengan cara memakan harta manusia dengan cara yang batil, kecuali perdagangan yang dia ridho dengannya. Antum melihat bagaimana Islam menjaga agar tidak mengusik harta manusia. Di antaranya, kalau seandainya misalnya seseorang punya kedudukan, apakah dia punya kedudukan dalam urusan pemerintahan, ataukah dia punya kedudukan dalam urusan keagamaan, atau tokoh dari tokoh masyarakat, dia melihat seseorang memakai jam, ya, dan jamnya itu cukup menarik buat dia, ya, dia bukan minta gratis. Dia berkata, ya fulan, jam kamu ini luar biasa. Saya sudah lama sebenarnya mencari jam yang model jenis seperti ini. Tiba-tiba kamu pakai jam itu, boleh saya beli? Dia minta beli loh, bukan minta gratis. Dia minta beli. Sebenarnya si pemilik jam itu tidak rela, tidak ridho dia menjual jamnya, tapi nggak enak, karena yang minta bisa guru dia, bisa kepala kantornya, bisa tokoh, ya, sehingga dia jual dalam keadaan terpaksa. Ini hukumnya adalah haram, jual belinya tidak sah.
Karena dalam Islam jual beli itu disyaratkan adanya keridhaan. Di sini dia tidak ridha, dia terpaksa menjual karena tidak enak. Hal yang sekecil ini pun dijaga dalam Islam, para hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Ya, dia bukan nyolong, bukan mencuri, bukan minta gratis, dibayar dengan harga pasar. Harga pasarnya berapa misalnya? 5 juta, 5 juta dia bayar. Tapi karena nggak enak dia tolak, dia jual jamnya. Padahal dia nggak mau jual. Itu nggak sah jual belinya. Karena tidak ada keridhaan di antara dia penjual dan pembeli, tidak ada keridhaan di sini. Si penjualnya tidak ridha dia menjual. Ya, saya ulangi kembali, kalau hal yang seperti ini saja tidak dibolehkan dalam Islam, apalagi hal yang lebih besar daripada itu, mencuri, menyolong, merampok dan sebagainya. Makanya Islam datang dengan hukum yang tegas. Siapa yang mencuri harta manusia ya dengan zalim dari batasan yang telah ditentukan dalam syariat, maka dia harus dipotong tangannya. Hukuman tegas untuk dia. Jelas? Kemudian yang ketiga, para hadirin yang dimuliakan oleh Allah, Islam adalah agama yang sangat menjaga nasab. Nasab apa? Keturunan. Sehingga tidak boleh seseorang itu semena-mena dengan nasab, karena di dalamnya dibangun banyak hukum. Ya, apa dibangun di atasnya? Perwalian. Ya, ahli waris. Faham? Ketika seorang anak dia lahir dari bapak yang memang asalnya adalah airnya dia, tetapi terjadi hubungan tersebut sebelum pernikahan, maka anak yang lahir tadi nggak bisa dinisbatkan kepada bapak biologisnya, nggak boleh. Nah, kalau itu bukan bapak biologisnya, siapa yang menjadi wali dalam menikah? Si laki-laki tadi nggak bisa jadi wali untuk dia. Iya, dan juga harta yang dimiliki oleh si laki-laki tadi nggak berhak diwarisi oleh si anak tadi. Mafhum di sini? Karena ini adalah hak yang harus dijaga, hak si anak, hak si bayi yang lahir tadi. Siapa yang menafkahinya? Apa yang harus dia dapatkan dari warisan bapaknya? Lah kalau dia bapaknya hasil dari zina, dia lahir dari hasil zina, maka akan memberikan mudarat untuk dia. Tidak punya walinya, tidak ada harta yang bisa diwariskan, ya tidak ada mahram untuk dia safar dan lain sebagainya misalkan, kecuali ada mahram yang lainnya, sehingga akan memberikan mudarat. Sehingga apa saja yang memberikan mudarat, Islam datang dengan hukum yang tegas. Siapa yang mereka merusak nasab dengan cara dia berzina, kalau dia sudah menikah maka dicambuk, kalau dia sudah menikah maka dirajam sampai dia mati. Kalau seandainya dia belum menikah maka dia dicambuk, untuk menjaga apa? Nasab tadi. Ya, jangan sampai ini si anak, kira-kira anaknya siapa bapaknya ini? Apakah si fulan ataukah si alan? Bingung ini memahami untuk mencari kepastian siapa bapaknya. Karena si perempuan kadang tidur sama ini, kadang tidur sama ini, kadang tidur sama itu. Enggak jelas siapa anak siapa ini. Mafhum di sini? Sehingga inilah perkara yang sangat dijaga dalam Islam, sehingga siapa yang mereka merusak nasab dengan cara dia berzina, maka dia dicambuk. Yang keempat, di antara perkara yang sangat dimuliakan dalam Islam, para hadirin yang dimuliakan oleh Allah, adalah akal. Akal ini merupakan nikmat yang sangat besar. Oleh karena itu Allah sering mengingatkan kita dalam Al-Quran, afala taqilun, afala tatadakkarun, tidakkah engkau berfikir, tidakkah engkau berakal? Sehingga siapa yang merusak nikmat akal ini, bagaimana cara dia merusak nikmat akal? Dengan cara apa? Bagaimana rusak akal itu bisa rusak karena apa? Hah? Dengan apa? Hah? Narkoba. Faham? Akal itu bisa rusak dikarenakan narkoba. Maka siapa yang seseorang mengkonsumsi narkoba, yang itu akan bisa merusak akalnya. Ketika rusak akalnya akan rusak tantanan kehidupannya. Kalau dia sebagai seorang suami, dia akan memudaratkan kepada istrinya. Ketika dia sebagai seorang bapak, dia akan merusak kepada anak-anaknya. Ketika dia sebagai seorang masyarakat, dia akan merusak masyarakatnya. Dia akan mencuri. Ya tidak? Ketika seseorang itu sudah ibaratnya sudah candu dengan narkoba, mau tidak mau ketika dia kehabisan uang,
tidak punya uang untuk dia membeli narkoba tadi, bagaimana cara solusinya? Mencuri, merampok. Ya, bisa-bisa dia membunuh orang lain hanya sekadar untuk mendapatkan sedikit uang. Dan ini banyak terjadi, bagaimana seorang anak didapatkan dia membunuh ibu dan bapaknya, meminta uang untuk beli narkoba. Sehingga ini memberikan penyakit dan kerusakan di masyarakat. Sehingga Islam datang dengan hukum yang tegas. Siapa yang seseorang merusak akal dengan minuman keras atau yang sejenis dengannya, dicambuk supaya menjadi kapok bagi dia, tidak bermudah-mudahan merusak akalnya. Jadi difahami? Dan juga dari hal yang merusak akal itu dengan ilmu filsafat. Ilmu filsafat itu bisa merusak akal, dan tidak sedikit orang yang gila karena belajar ilmu filsafat. Oleh karena itu Al-Imam Syafi'i rahimahullah, beliau berkata, hukuman saya bagi orang-orang yang mereka memperdalami ilmu filsafat, dia dikelilingi kampung dan kemudian dipukul pakai sendal, dan riwayat dipukul pakai pelepah kurma, dan kemudian dikatakan ini merupakan hukuman bagi orang-orang yang mempelajari ilmu filsafat. Bisa difahami? Kemudian yang kelima, para hadirin, di antara perkara yang darurat dalam agama yang Islam sangat menjaga, yaitu darah. Apa? Darah. Dan apa saja jalan-jalan yang akan mengganggu dari ketentraman kehidupan seseorang, Islam melarang bahkan perkara yang paling kecil. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, man asyara li akhihi bihadidin tal'anuhu al malaikatu hatta tad'ahu. Kalau seandainya ini besi ya, bukan pisau, besi apa saja misalnya, selama dia besi. Barang siapa yang seseorang mengisyaratkan saudaranya dengan besi, cuman isyaratkan, awas ya kamu ya, dia bukan niat membunuh, cuman sekedar mengisyaratkan, maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia dilaknat oleh malaikat sampai dia meletakkan besinya. Nggak boleh nakut-nakuti orang dalam agama ini. Iya, ini agama yang mulia, agama yang mengajarkan kebaikan, agama yang menutup segala pintu-pintu yang bisa merusak tantanan kehidupan manusia. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis yang lainnya, man yamurru masjidana wa alaihi nabalun falyumsik binisaliha thumma yumsik binisaliha thumma yumsik binisaliha. Barang siapa yang seseorang masuk dalam masjid kami, kemudian dia membawa tombak, maka hendaknya dia tutup tombaknya, hendaknya dia tutup tombaknya, hendaknya dia tutup tombaknya 3 kali, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan dia menghunuskan tombak masuk dalam masjid, karena ini akan mengganggu orang lain, akan mengurangi ketentraman orang lain, akan mengusik keamanan mereka. Ini kenapa dia masuk dalam masjid bawa tombak? Apakah dia membunuh kita? Ini belum membunuh loh bapak dan ibu-ibu, bukan belum menusuk, dia nggak maksud apa-apa, cuman dia bawa tombak ke dalam masjid, tapi nggak ditutup sama dia, dilarang oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, apalagi sampai membunuh orang lain. Dan saya sudah mengisyaratkan pada pertemuan yang lalu, dan malam ini saya ulangi kembali para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, agar kita berhati-hati di dalam memilih guru, kita berhati-hati di dalam memilih ya majelis ilmu yang akan kita duduki. Karena ketika kita salah dalam memilih guru, salah dalam memilih majelis ilmu, yang tadinya membunuh itu merupakan perkara yang kita yakini keharamannya, ya, ketika kita salah dalam memilih guru, berubah membunuh itu jadi ibadah, membunuh itu jadi jihad, membunuh itu menjadi sesuatu dengannya dia mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, terjadi apa yang terjadi hari ini. Kita lihat, orang punya pakai jenggot, pakai celana di atas mata kaki, kemudian istrinya pakai jilbab yang besar, ya, kemudian dia berusaha membunuh seorang muslim pejabat, dan itu dorornya jauh lebih besar dibandingkan dia bunuh seorang biasa. Bisa difahami? Jelas ayyuhal ikhwah, ini karena salah dalam memilih guru, salah dalam mengambil ilmu.
Makanya Ahlus Sunnah selalu berteriak, selalu mereka berteriak, jangan salah mengambil ilmu, jangan salah memilih guru, jangan salah Anda berhijrah, karena ketika Anda salah berhijrah fatal akibatnya. Walaupun dengan prinsip kita seperti ini dianggap sebagai kelompok yang radikal, dianggap sebagai kelompok intoleransi, dianggap sebagai kelompok yang selalu ingin mengusik bagaimana akidah orang. Ini kan bukti yang terjadi sekarang. Ini kan dampak yang kita lihat. Bagaimana ketika seseorang salah dalam mengambil ilmu, dia berhijrah yang tadinya sering ke diskotik sekarang masuk masjid, yang tadinya hijrah suka yang nonton film sekarang lebih rajin untuk baca Quran. Iya, yang tadinya adalah orang yang suka pacaran, bawa cewek ke sana kemari, sekarang lebih suka untuk nikah muda. Pindah dia dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah kepada hal yang itu bentuknya ibadah. Tetapi ketika akidah yang dia pelajari adalah akidah yang sesat, akidah yang menyimpang, maka terjadilah apa yang terjadi. Membunuh jadi ibadah, coba bayangin. Melukai orang jadi ibadah. Bisa difahami? Ya, sehingga ini merupakan prinsip Ahlus Sunnah. Apapun orang di luar sana berkata radikal, di luar sana orang berkata intoleransi, tapi ini agama yang harus kita sampaikan kepada muslimin. Karena ketika seseorang salah dalam memilih guru, itu akan merusak dunianya, merusak akhiratnya, dan juga tidak hanya merusak dunia dan akhiratnya, dan juga merusak dunia orang lain. Dunia orang lain dirusak sama dia, keamanan orang lain diusik sama dia, ketentraman hidup bagi orang lain diganggu sama dia. Yang juga akibat sikap kejahilan dan kebodohannya yang dia memakai daripada simbol Islam, akhirnya orang akan memandang ternyata orang-orang yang pakai jilbab besar itu, orang yang pakai jenggot itu, orang yang memakai celana di atas mata kaki itu, ternyata memang mereka benar-benar radikal. Mereka memang benar-benar teroris, mereka memang benar-benar pecundang dan lain sebagainya. Ini terjadi. Dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, sebagaimana disebutkan dalam Sahih Bukhari, ada seorang laki-laki yang bernama Dzul Khuwaisirah. Dia berkata kepada Rasulullah di hadapan Rasul, "Ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya aku tidak melihat keadilan pada engkau dalam membagi harta rampasan perang. Bersikap adillah engkau dalam membagi harta rampasan perang." Ini kurang ajar enggak? Hah? Sangat kurang ajar. Di hadapan Rasul dia berani mencela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu pun perkara dunia yang Rasulullah enggak butuh sama dunia itu. Iya. Ketika Umar bin Khattab mendengar ucapan laki-laki Khariji ini, "Ya Rasulullah, apakah ku penggal laki-laki munafik ini ya Rasulullah?" Kemudian Nabi SAW mengatakan, jangan kau penggal dia. Nanti orang-orang menganggap bahwasanya Muhammad itu telah membunuh sahabatnya sendiri. Dia kan sholat bersama Rasul, dia berjihad bersama Rasul, dia berkelompok bersama Rasul, ya, tiba-tiba dibunuh. Ini agama apaan ini? Orang di luar akan memandang agama Islam adalah agama yang jelek, agama Islam adalah agama yang pembunuh. Sahabatnya sendiri dibunuh, orang yang sholat juga dibunuh sama dia. Apa faedah yang bisa kita petik? Faedah yang bisa kita petik, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, beliau membiarkan kemuliaan beliau yang itu sebenarnya wajib untuk dijaga karena beliau seorang rasul, beliau utusan Allah. Tetapi untuk menjaga agar Islam itu tidak dipandang jelek oleh orang lain, Rasulullah biarkan dia hidup. Jangan dibunuh, biarkan dia. Supaya orang tidak salah faham dengan Islam. Bisa difahami para hadirin? Nah, inilah kelakuan orang Khawarij. Kelakuan orang yang salah hijrah, ya, kelakuan orang yang salah mengambil guru, kelakuan orang yang salah hadir di majelis ilmu, akhirnya memudaratkan kepada Islam. Ya, dan ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, terkadang orang itu sebelum dia kena, dia bisa sok bijak. Tetapi kalau ada orang yang salah berhijrah tadi, dia pasang bom, ya, kemudian dia masuk ke sebuah tempat, mati keluarganya. Mungkin di situ baru dia sadar. Nah, sebelum itu terjadi kita terus mengingatkan tapi nggak pernah sadar-sadar. Selalu kita dianggap intoleransi, selalu kita dianggap sebagai radikalisme, selalu kita dianggap pemegang kunci surga.
Ya, selalu kita dianggap memvonis orang semua masuk neraka, kita tok yang masuk surga. Selalu demikian. Padahal yang kita ingatkan, ini loh jalan Rasulullah, ini loh Islam yang benar. Jangan kamu ikuti jalan selain daripada jalan Islam yang telah dicontohkan oleh Nabi. Karena Nabi tidak memerintahkan untuk membunuh. Rasulullah SAW bahkan kepada orang kafir sekalipun dilarang untuk kita membunuh orang yang sudah jelas kekafirannya. Man qatala mu'ahidan, barang siapa yang seseorang membunuh orang kafir yang dia berada di bawah pemerintahan muslimin, yang dia sedang ada ikatan perjanjian dengan muslimin, maka dia tidak akan mencium yang namanya bau surga. Ini orang kafir. Iya, kecuali kafir harbi. Apa itu kafir harbi? Kafir harbi orang kafir yang datang ke negeri kita, yang kemudian dia menyerang kita, dia mengusir kita dari negeri kita. Bukan hanya Islam yang memerangi jenis kafir yang seperti ini, orang kafir sendiri pun ketika negerinya diserang oleh orang lain pasti dia akan balas, kan begitu. Bisa difahami? Dan ini yang boleh diperangi dalam Islam. Dan itu pun dipimpin oleh pemimpin negara. Kita sudah didatangi oleh, misalnya kita didatangi oleh Amerika, didatangi oleh orang kafir, mengusir kita dari negeri kita, merebut kekuasaan pemerintahan kita. Kemudian pemerintahan kita mengumumkan seluruh masyarakat Indonesia menegakkan jihad, mengusir penjajah dari negeri ini. Bisa difahami? Maka wajib kita taati, kita berperang bersama pemerintah, mengusir orang-orang kafir yang ingin menguasai negeri kita, yang mereka mengangkat senjata kepada kita. Ya, mereka ingin membunuh kita. Itulah orang yang kafir yang boleh diperangi. Adapun orang-orang kafir yang mereka tidak memerangi kita, maka ya tidak boleh kita mengganggu mereka. Diberikan kepada mereka hak yang memang itu adalah hak kemanusiaan. Iya, diberikan pendidikan, diberikan kesehatan, ya, diberikan pekerjaan, kecuali pekerjaan-pekerjaan yang memang tidak boleh orang kafir bekerja di situ. Yang urusan keumatan, Panglima TNI, Kapolri, Gubernur, Presiden, nggak boleh, karena itu mengurusi urusan kebanyakan muslimin. Tapi kalau dia bekerja sebagai arsitek, sebagai dokter dan lain sebagainya, silakan diberikan kebebasan untuk mereka bekerja. Ya, selama ada ikatan-ikatan yang telah diikat di dalam agama kita. Nggak boleh misalnya ada seorang dokter muslim, kebetulan pasiennya orang kafir, ya sudah disuntik mati aja biar mati dia. Nggak boleh. Nggak dibenarkan di dalam Islam. Bisa difahami para hadirin? Kemudian apalagi apa yang saya sebutkan tadi, berusaha untuk membunuh seorang muslim pejabat negara yang tentunya dorornya itu jauh lebih besar kepada muslimin itu sendiri. Bisa difahami? Dan Islam tidak pernah sama sekali membolehkan hal yang seperti ini. Dan sengaja saya menyebutkan, walaupun ini perkara sudah pernah kita bahas, kemudian kita ulang-ulang kembali bagaimana Islam sangat menjaga sesuatu yang paling kecil, ya, sesuatu yang paling ringan, tidak boleh diganggu, apalagi yang lebih besar daripada itu. Bisa difahami ya?